Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nauratika Zahira dengan NIM 2404731 dari Prodi Sains Informasi Geografi angkatan 2024. Kali ini saya akan membuat peta kerentanan tsunami di Kabupaten Gunung Kidul. Data-data yang diperlukan dalam membuat peta potensi kerentanan tsunami di Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama itu ada data kemiringan lereng. Sebelumnya saya sudah membuat menggunakan ToSlope, lalu diklasifikasi menggunakan ini. Ini sudah saya masukkan juga skor-skornya untuk yang di bawah 2%. Lalu ada data elevasi juga. Elevasi menggunakan klasifikasi sudah dilakukan scoring juga. Lalu ada jarak dari garis pantai menggunakan tools multiple ring buffer dengan jarak 500, 1000, 1500, dan 3000. Lalu ada jarak dari sungai, juga menggunakan multiple ring buffer. Jaraknya 100, 200, 300, dan 500. Lalu ada data penggunaan lahan, saya menggunakan penggunaan lahan gedung, hutan rimba, padang rumput, perkebunan, pemukiman, sawah, saat ada hujan, semak belukar, dan ladang. Lalu ini juga sudah dikelaskan, dari scoring juga seperti ini. Selanjutnya kita membuat peta kerentanan tsunami-nya. Di peta baru kita masukkan data-datanya terlebih dahulu. Selanjutnya, jika sudah dimasukkan semua datanya, kita lakukan eh, pembobotan. Ini bobotnya ada di sini juga. Untuk yang kemiringan lereng, bobotnya itu 20%. Ini kita buat terlebih dahulu. Di add file, kita buat bobot menggunakan type-nya double, lalu total nilai bobot. Double juga. Lalu kita save. Untuk kemiringan lereng, untuk bobotnya itu kan 0,20, berarti di sini tuh 0,2. Sudah kita hitung nilai bobot totalnya kemiringan lereng
rumusnya itu saya menggunakan sebuah jurnal. eh, untuk total bobot itu nih rumusnya itu bobot di tiap kriteria dikali skornya. Berarti NB kita calculate file, lalu kita kalikan skor dengan bobot. Lakukan hal yang sama juga kepada data yang lainnya. Lalu kita menggunakan tools Union untuk menggabungkan semua parameternya. Ini kita masukkan input fiturnya, lalu kita run. Nah, untuk unionnya sudah selesai, lalu kita uh, buka atribut tabelnya. Untuk atribut tabelnya ada 1000, jadi karena banyak kita di solve terlebih dahulu. Kita masukkan yang union tadi, lalu untuk resolve filesnya kita gunakan yang nilai bobot total tadi yang NB ini semuanya. Lalu kita run lagi. Nah, ini di solve sudah selesai, lalu kita matiin yang layer yang lainnya. Kita buka atribut table untuk di solve-nya tadi. Ini sudah terlihat ada 991 atribut table. Lalu kita buat add file baru untuk nilai totalnya. Ininya double. Lalu kita save. Untuk nilai total kita kalkulator file. Lalu kita jumlahkan semua nilai NB-nya.
Yang data 5 kita apply. Selanjutnya kita buat add file baru yang berisi klasifikasinya. Ini type-nya teks. Untuk klasifikasi saya menggunakan dari jurnal. Untuk klasifikasinya saya menggunakan rumus ini, yaitu nilai maksimalnya dikurang nilai total minimal dibagi jumlah kelasnya. Karena nilai maksimalnya berarti ini kita urutkan terlebih dahulu. Nah, ini nilainya 0,25 paling rendah, lalu yang terbesarnya yaitu 4,2. Berarti kita gunakan rumus 4,2 dikurang 0,25 dibagi 5 karena kelasnya itu ada 5. Nanti setiap perhitungan itu ditambah jadi hasil. Nah, karena untuk hasil perhitungan itu 0,79, jadi untuk klasifikasinya kita mulai dari 0,25 terlebih dahulu, lalu ditambah 0,79. Itu 1,04, nanti ditambah 0,79 lagi, dan seterusnya sampai memenuhi nilai tertingginya yaitu 4,2. Lalu selanjutnya untuk yang klasifikasinya kita isi menggunakan select by attribute terlebih dahulu. Lalu ininya nilai total, ini lebih dari sama dengan, lalu ini diisi 0,25 karena yang terendah 0,25. Nah, ini juga nilai total, lalu ini kurang dari sama dengan, ininya karena 0,25 sudah ditambah 0,79, hasilnya jadi 1,04. Berarti ini 1,04. Lalu ini kita apply. Nah, setelah itu kita pilih yang klasifikasi saja. Kita calculate file, kita masukkan klasifikasi yang sangat rendah. Ini kita apply. Nanti ini yang dari masuk ke kriteria 0,25 sampai 1,04 akan masuk ke klasifikasinya sangat rendah. Lalu kita select by attribute lagi. Ini kita ubah dari 1,04. Nah, 1,04 tadi tambah 0,79 lagi yang hasilnya 1,83. Lalu kita apply lagi. Ini klasifikasinya, calculate file. Karena tadi sudah sangat rendah, berarti sekarang rendah. Nah, jika sudah, dari kita ke klasifikasi yang ketiga dari 1,83. Ditambah lagi 0,79 yaitu 2,62. Lalu kita klasifikasinya, kita calculate file. Karena tadi sudah rendah, sekarang klasifikasinya sedang. Kita apply lagi. Lalu ini 2,62 sampai ditambah 0,79 jadi 3,41. Kita apply lagi. Lalu ini kita calculate file. Karena sudah sedang, sekarang diganti menjadi tinggi. Lalu yang terakhirnya 3,41 ditambah 0,39 yaitu 4,2. Ini untuk klasifikasi yang sangat tingginya.
Jika semuanya sudah terklasifikasi seperti ini, lalu ini bisa kita ubah simbologinya agar lebih terlihat warnanya. Ini kita ubah menjadi unique value, lalu ininya diklasifikasi. Ini mungkin bisa kita urutkan dari sangat rendah, rendah, lalu sedang, sangat tinggi kita taruh paling bawah. Lalu warnanya kita urutkan dari yang hijau ke merah. Jadi yang paling rendah itu hijau, yang paling tinggi kerentanan itu merah. Karena jika ada garis pinggir itu masih belum terlalu jelas, jadi akan kita hilangkan dulu. Akan kita hilangkan outline-nya. Nah, selanjutnya dapat dilihat bahwa wilayah yang berada di pesisir pantai ini memiliki kerentanan yang cukup tinggi, yang sangat tinggi gitu. Dilihat dari warnanya yang merah dan oranye, yang dimana klasifikasinya itu menyatakan bahwa kerentanan tsunami-nya itu tinggi. Lalu untuk di bagian atasnya ini agak rendah ya, agak berwarna hijau karena memang Gunung Kidul itu didominasi oleh pegunungan-pegunungan. Jadi mungkin emang sangat rendah gitu potensi kerentanan tsunami-nya. Dan ini untuk hasil layout akhirnya dengan skala 1:250.000. Mungkin sekian pembuatan peta dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.